Mencari pasangan dalam kehendak Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup ini. Tidak sedikit orang yang salah langkah karena hanya mengikuti perasaan atau tekanan keadaan. Padahal pasangan hidup bukan hanya teman berjalan saja, tetapi orang yang akan mempengaruhi iman, karakter, dan masa depan kita. Dalam Kejadian 24 ayat 1-9 ini, kita akan melihat bagaimana Abraham sangat serius dalam menentukan pasangan bagi Ishak anaknya. Ia tidak asal memilih, tetapi sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 1-9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku di negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Saudaraku, tiga kebenaran sejati yang pertama, Abraham tidak sembarangan memilih pasangan untuk Ishak anaknya. Ayat 1-4. Abraham dengan tegas menolak perempuan Kanaan sebagai pasangan bagi Ishak. Bukan karena suku atau budaya semata, saudara, tetapi karena ia tahu bahwa pilihan pasangan itu akan sangat mempengaruhi imannya. Ia ingin Ishak memiliki pasangan yang sepadan dengan nilai dan iman kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bagi Abraham, pernikahan itu bukan sekedar urusan hati, saudara, tetapi urusan iman. 2 Korintus 6:14 berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya." Dari sini kita belajar bahwa memilih pasangan tidak boleh sembarangan, harus sejalan dalam iman. Pasangan hidup bukan hanya teman saja, tetapi penentu arah iman. Dan yang kedua, saudara, Abraham melibatkan Tuhan dalam keputusan pentingnya di ayat 5-7. Ketika hambanya ragu dan bertanya kemungkinan terburuk, Abraham tidak panik. Ia justru menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan akan memimpin. Ia percaya bahwa Tuhan yang memulai rencana pasti juga akan menuntunnya sampai selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham tidak mengandalkan pengalaman atau logikanya saja, tetapi sungguh bersandar kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan." Keputusan besar dalam hidup tidak cukup hanya dipikirkan, saudara, tetapi juga harus diserahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham percaya
Tuhan akan membuka jalan di ayat 7 sampai 9. Abraham dengan yakin berkata bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk memimpin perjalanannya itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Hal ini adalah iman yang sederhana, tetapi begitu kuat. Percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan meski kita belum melihat jalannya. Itulah yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Iman bukan berarti tahu semua jawabannya saudara, tetapi percaya Tuhan memimpin setiap langkah. Iman tidak harus mengerti semuanya, tetapi percaya Tuhan akan membuka jalan. Nah saudaraku, seperti Abraham merencanakan yang terbaik bagi Ishak, demikian juga Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi manusia. Melalui Yesus Kristus, Tuhan menyediakan jalan keselamatan dan hubungan yang benar dengannya. Di Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Di dalam Kristus kita belajar bahwa Tuhan memimpin hidup kita dengan sempurna. Karena itu renungkanlah firman Tuhan ini. Apakah saudara melibatkan Tuhan dalam keputusan penting hidup saudara? Apakah saudara memandang pasangan hidup dari sudut pandang iman? Dan apakah saudara percaya bahwa Tuhan memimpin masa depan saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, Allah yang baik, ajarilah aku melibatkanmu dalam setiap keputusan hidupku. Tolong aku memilih jalan yang benar di hadapanmu dan percaya bahwa Engkau memimpin setiap langkahku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menuntun setiap langkah hidup saudara, dan membawa saudara berjalan dalam kehendak-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pendampingan rohani, saudara bisa menghubungi pada nomor yang tertera di deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.